Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, siswa-siswi kelas 10 SMA Negeri 3 Kuningan, kita berjumpa lagi di YouTube channelnya Semantika. Langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang proses dan juga alat pengawetan bahan nabati dan hewani part 1. Secara umum, bahan hasil pertanian, peternakan, dan juga perikanan itu setelah dipanen akan mudah mengalami kerusakan, sehingga terjadi penurunan mutu. Untuk menjaga kualitas bahan pangan dan juga produknya, maka bahan pangan tersebut itu perlu dilakukan pengolahan dan juga pengawetan. Ada beberapa metode pengawetan pangan, yaitu dengan cara menonaktifkan, menghambat, dan juga mencegah faktor-faktor penyebab kerusakan pangan. Setiap metode pengawetan pangan itu hanya akan berhasil kalau mekanisme pengawetannya itu tepat dan juga sesuai. Bahan pangan hasil pertanian masing-masing mempunyai sifat-sifat yang berbeda-beda. Yang penting untuk diketahui untuk digunakan sebagai dasar saat proses penanganan dan juga pengolahan. Untuk metode pengawetan bahan pangan sendiri, itu bisa menggunakan beberapa metode. Yang pertama, dengan suhu rendah, suhu tinggi, pengeringan, dan juga menggunakan bahan kimia. Oke, yang pertama kita bahas dulu pengawetan dengan suhu rendah. Salah satu proses usaha untuk mengawetkan bahan pangan itu bisa dengan menyimpan bahan makanan di dalam lemari pendingin. Ya, bisa menggunakan pendinginan atau cooling dan juga pembekuan atau freezing. Jadi alatnya itu bisa menggunakan kulkas dan juga bisa menggunakan freezer. Pendinginan itu biasa dilakukan sehari-hari dalam lemari es. Pada umumnya mencapai suhu 5 sampai 8 derajat Celcius. Atau bisa juga minus 2 sampai 8 derajat Celcius. Kalau pembekuan itu penyimpanan bahan pangan dalam keadaan beku. Pembekuan yang baik biasanya dilakukan pada suhu minus 12 sampai minus 24 derajat Celcius. Pembekuan cepat atau quick freezing itu dilakukan pada suhu minus 24 sampai minus 40 derajat Celcius. Buah-buahan dan sayur-sayuran juga memerlukan suhu penyimpanan tertentu. Suhu di mana produk mempunyai keawetan yang paling lama itu disebut dengan suhu optimum. Jadi, masing-masing bahan pangan itu mempunyai suhu optimumnya. Kalau penyimpanannya dilakukan di bawah suhu optimum atau di tempat yang terlalu dingin, buah-buahan dan sayur-sayuran akan mengalami kerusakan fisik yang biasanya disebut dengan chilling injury. Apabila penyimpanan buah dan juga sayuran dilakukan di atas suhu optimum atau pada suhu yang terlalu hangat, juga tidak akan menghasilkan keawetan atau akan cepat layu atau cepat busuk. Suhu optimum atau suhu yang tepat untuk buah-buahan dan juga sayur-sayuran agar lebih awet ada pada tabel di sini nih. Seperti alpukat itu suhu optimumnya 7,5 derajat Celcius. Anggur juga sama dengan alpukat. Kalau apel itu suhu optimumnya 1-2 derajat Celcius, jeruk di 2-3 derajat Celcius, mangga 10 derajat Celcius, nanas 10-30 derajat Celcius. Jadi kalau nanas itu bisa aman meskipun tidak dimasukkan ke dalam kulkas. Pepaya itu suhu optimumnya 7,5 derajat Celcius dan pisang 13,5 derajat Celcius. Yang tadi buah-buahan. Kalau sayur-sayuran itu seperti buncis, suhu optimumnya 7,5 sampai 10 derajat Celcius, kentang 4,5 derajat Celcius, timun 7,5, kol di 0 derajat Celcius, terong 7 sampai 10 derajat Celcius, tomat hijau 13, tomat matang 10, wortel 0 sampai 1,5 derajat Celcius. Yang kedua, pengawetan dengan suhu tinggi. Pengawetan dengan suhu panas sebenarnya itu sudah lama dilakukan, sejak manusia dikenalkan dengan istilah memasak. Saat kamu memasak, misalnya merebus ataupun menggoreng suatu bahan makanan, sebenarnya itu kamu sedang melakukan proses pengawetan dengan suhu panas. Tapi
seringkali kita nggak tahu nih batasan pemanasan yang dilakukan terhadap makanan. Kalau pemanasannya itu dilakukan dengan tidak tepat, maka nilai gizinya itu akan banyak berkurang, akan banyak yang hilang, karena proses pemanasannya itu tidak tepat. Kita tidak tahu sampai mana batasnya, agar gizi dan juga nutrisi dari makanan tersebut, dari bahan makanan tersebut itu tidak rusak. Pemanasan yang baik adalah secukupnya, agar nilai gizi yang hilang itu tidak terlalu banyak. Ada dua faktor yang harus diperhatikan dalam pengawetan dengan menggunakan pemanasan. Yang pertama, jumlah panas yang diberikan itu harus cukup untuk mematikan mikroba pembusuk dan juga mikroba patogen. Lalu, jumlah panas yang digunakan itu tidak boleh menyebabkan penurunan gizi dan juga cita rasa makanan. Jadi harus pas ya, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Kalau kurang panas, bisa jadi mikroba pembusuk dan juga patogennya itu masih terdapat pada bahan pangan tersebut. Tapi kalau terlalu panas, bisa menyebabkan penurunan gizi. Ya, dan juga bisa merusak cita rasa makanan. Jadi kita harus tahu pasnya itu di mana gitu. Jumlah panas yang diberikan dalam proses pengolahan pangan itu tidak boleh lebih dari jumlah minimal panas yang dibutuhkan untuk membunuh mikroba yang dimaksud. Dalam proses pemanasan ada hubungan antara panas dan juga waktu. Jika suhu yang digunakannya itu rendah, maka waktu pemanasan harus lebih lama. Tapi kalau suhunya tinggi, waktu pemanasannya itu lebih singkat. Contohnya nih, misalnya jumlah panas yang diterima bahan jika kita memanaskan selama 10 jam di dalam air mendidih 100 derajat Celcius, itu kira-kira sama dengan memanaskan bahan tersebut selama 20 menit dalam suhu 121 derajat Celcius. Berdasarkan penggunaan suhu, waktu, dan juga tujuan pemanasan, proses pemanasan itu bisa kita bedakan menjadi pasteurisasi, sterilisasi, blanching, dan juga aseptis. Yang pertama, sterilisasi. Sterilisasi, namanya aja sterilisasi, berarti steril gitu ya. Jadi artinya membebaskan bahan dari segala jenis mikroba. Karena beberapa spora bakteri itu relatif lebih tahan terhadap panas. Maka sterilisasi itu biasanya dilakukan pada suhu yang tinggi, seperti pada suhu 121 derajat Celcius atau 250 derajat Fahrenheit selama 15 menit. Pada makanan itu dikenal dengan istilah sterilisasi komersial. Sterilisasi komersial itu sterilisasi yang biasanya dilakukan terhadap sebagian besar pangan di dalam kaleng ataupun botol. Makanan yang steril secara komersial berarti semua mikroba penyebab penyakit dan pembentuk racun atau toksin dalam makanan tersebut itu sudah dimatikan, dan juga semua mikroba pembusuk. Dengan demikian, produk pangan yang telah mengalami sterilisasi akan mempunyai daya awet yang tinggi, bisa mencapai beberapa bulan, bahkan beberapa tahun. Contoh aplikasi proses sterilisasi adalah pada proses pengalengan. Nah, seperti yang terdapat pada gambar di sini, untuk proses sterilisasi ya, dari buah yang dari pohon itu dipanen, lalu diangkut ya, buahnya tersebut dibersihkan dan juga dikeringkan, lalu ada quality checking, quality control, mengecek kualitas dari buah tersebut, diambil hanya yang bagusnya saja, sedangkan yang tidak layak itu dibuang, dipisahkan, lalu ditimbang berdasarkan ukuran standarnya, lalu dikupas, dan diambil dagingnya, lalu dimasukkan ke dalam kaleng, dan diberikan jus ataupun sirup ke dalamnya, lalu disegel. Setelah kaleng itu disegel, masuk ke dalam proses sterilisasi dengan menggunakan teknik pemanasan. Baru setelah itu diberi label dan bisa dipasarkan. Selanjutnya ada proses pasteurisasi, yakni suatu proses pemanasan yang relatif cukup rendah
umumnya dilakukan di bawah 100 derajat Celcius. Tujuannya apa? Tujuan pasteurisasi ini dilakukan untuk mengurangi populasi mikroorganisme pembusuk. Jadi bahan pangan yang dipasteurisasi itu akan mempunyai daya awet beberapa hari. Contohnya, produk susu pasteurisasi itu bisa awet dalam beberapa hari. Kalau produk sari buah pasteurisasi itu bisa awet beberapa bulan. Walaupun proses ini hanya mampu membunuh sebagian populasi mikroorganisme, tapi pasteurisasi ini sering digunakan, terutama jika dikhawatirkan bahwa penggunaan panas yang lebih tinggi akan menyebabkan terjadinya kerusakan mutu atau penurunan nilai gizi, seperti pada susu. Tujuan utama proses pemanasan itu hanya untuk membunuh mikroorganisme patogen atau mikroorganisme penyebab penyakit, seperti pada susu, ya, atau inaktivasi atau penghentian aktivitas enzim-enzim yang bisa merusak mutu seperti pada sari buah. Makanan yang dipasteurisasi itu tidak menyebabkan penyakit, tapi mempunyai masa simpan yang terbatas, tidak selama yang menggunakan proses pemanasan tadi. Hal ini disebabkan karena mikroba non-patogen dan juga mikroba pembusuk itu masih ada dan bisa berkembang biak di produk pangan tersebut. Jadi, pasteurisasi itu biasanya disertai dengan cara pengawetan lain. Contohnya, makanan yang dipasteurisasi kemudian disimpan dengan cara pendinginan. Ya, susu pasteurisasi ataupun produk sari buah pasteurisasi, selain menggunakan teknik pasteurisasi untuk mengawetkannya, disimpan juga di lemari pendingin, ya, masuk ke dalam tadi teknik pengawetan suhu rendah. Jadi nanti daya awetnya bisa lebih panjang lagi. Selanjutnya blanching, yakni pemanasan pendahuluan yang biasanya dilakukan terhadap buah-buahan dan juga sayur-sayuran untuk mengaktifkan enzim-enzim di dalam bahan pangan tersebut. Di antaranya seperti enzim katalase dan juga peroksidase, yang merupakan enzim-enzim yang paling tahan panas di dalam sayur-sayuran. Blanching ini selalu dilakukan jika bahan pangan akan dibekukan, karena pembekuan itu tidak dapat menghambat keaktifan enzim dengan sempurna, bergantung pada panas yang diberikan. Blanching juga bisa mematikan beberapa mikroba. Blanching biasanya dilakukan pada suhu 82–93 derajat Celcius selama 3–5 menit. Selanjutnya ada sterilisasi produk secara sinambung atau proses aseptis. Pada prinsipnya, proses sterilisasi itu bisa dilakukan dengan berbagai kombinasi suhu dan juga waktu. Jika digunakan suhu yang lebih tinggi, waktu sterilisasinya makin pendek. Diketahui bahwa kombinasi suhu yang lebih tinggi dan juga waktu yang pendek ini bisa memberikan keuntungan berupa mutu produk yang lebih baik. Nah, oleh sebab itu muncul nih konsep sterilisasi High Temperature Short Time atau HTST dan juga Ultra High Temperature atau UHT. Pada kondisi ini, sterilisasi itu dilakukan pada suhu 130–145 derajat Celcius, tapi hanya dalam beberapa detik saja, karena tadi menggunakan suhu yang sangat tinggi. Jadi waktu yang digunakannya itu hanya beberapa detik saja. Karena itu diperlukan peralatan pemanasan yang mampu mencapai suhu tersebut dan sekaligus secara cepat bisa mendinginkannya kembali. Pada sistem aseptik ini dilakukan proses sterilisasi produk pangan dengan bahan pengemas atau wadahnya secara terpisah. Pengisian produk itu dilakukan setelah wadah dan produk terlebih dahulu disterilisasikan, jadi untuk mempertahankan sterilitas produk dan juga wadah. Proses pengisian harus dilakukan pada ruangan yang steril. Nah, oleh sebab itu, proses pengisian dan pengemasan dengan cara ini disebut dengan istilah proses pengemasan aseptik, karena memang diperlukan kondisi yang aseptik. Untuk tugas kali ini tentang kerusakan bahan makanan akibat chilling injury, tujuannya itu siswa mengetahui kerusakan chilling injury karena menyimpan buah pada suhu di bawah suhu optimum. Tadi kan sudah ada ya
tabelnya untuk beberapa jenis buah dan sayuran suhu optimumnya berapa. Nah, alat dan bahan yang digunakan itu buah pisang, jangan dikupas pisangnya, dan juga lemari pendingin atau kulkas. Langkah kerjanya itu yang pertama kamu siapkan pisangnya, lalu masukkan ke dalam lemari pendingin, suhunya 4 derajat Celcius, amati setiap 2 hari selama 7 hari. Catat kerusakan yang terjadi. Jadi, tugas ini dikumpulkannya 7 hari ke depan, berarti di hari Minggu, ya. Contohnya seperti ini. Kalian tuliskan namanya siapa dan juga kelas, jangan lupa. Terus jenis buahnya tentu pisang, suhunya 4 derajat Celcius, waktu percobaannya sesuaikan dengan yang sekarang, tanggal, bulan, dan tahunnya. Lalu di sini tabelnya itu seperti contoh di sini ya, dari nomor, tanggal, dan juga catatan pengamatannya. Lakukan pengamatan 2 hari sekali saja cukup. Oke? Nah, itu tadi untuk materi di pertemuan kita kali ini. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya, insya Allah, ya, dengan materi-materi lainnya yang insya Allah lebih menarik lagi. Jangan lupa untuk tetap selalu jaga semangatnya untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Kita ketemu lagi di lain waktu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.